Salam sejahtera. Semoga hati kita tidak tawar hati menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidup dan sekitar masyarakat yang mengalami pandemi COVID-19, teror, banjir bandang, dan gempa. Batiniah kita makin diperbaharui setiap hari dalam menghadapi penderitaan hidup. Kita mendalami tentang batiniah yang diperbaharui setiap hari dengan membaca 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Fisik kita bisa saja merosot karena usia makin bertambah. Berbagai penyakit datang, penderitaan, kesukaran, kedukaan menimpa hidup kita. Tapi, batiniah kita jangan sampai lemah, jangan sampai sakit atau terluka batin kita. Dalam minggu-minggu Paskah, kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus yang membangkitkan hidup kita. Kebangkitan Yesus adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan diri kita dan semua manusia dari dosa yang melemahkan batiniah, hati, jiwa. Apa yang terjadi dalam batin, hanya Allah lah yang dapat melihat secara pasti dan tepat. Pembaharuan dalam batin hanya Allah yang mampu melakukannya. Karena Allah tahu kelemahan atau kekurangan batin kita. Pembaharuan batin berarti membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Efesus 4 ayat 31. Pembaharuan dilakukan Allah melalui Roh Kudus. Makin diperbaharui batin, makin mencintai firman Tuhan dan makin membenci dosa. Bagi Paulus, penderitaan hidup tidak membuat hatinya menjadi tawar atau kecewa. Melalui penderitaan, membawa dia masuk dalam terang dan kasih Allah. Paulus menderita demi melayani Kristus, dan Kristuslah yang memampukan dia menghadapi penderitaan. Di dalam penderitaan, orang bisa mengalami pembaharuan budi, yaitu tahu apa yang dikehendaki Allah dan yang tidak dikehendaki Allah. Roma 12 ayat 2. Batiniah yang diperbaharui adalah hati jiwa yang diserahkan pada Yesus dan diperkuat serta diperbaharui oleh Roh Kudus. Fisik bisa lemah, merosot, tapi batin tetap bertumbuh, makin kuat, makin mendekat pada Allah, makin tidak takut menghadapi tahun-tahun mendatang. Penderitaan di dalam dunia tidak sebanding dengan hidup mulia bersama Allah yang dijanjikan Allah. Penderitaan jangan sampai merusak batin, hati dan jiwa kita. Tapi harus bertambah kuat dalam Yesus dengan cara tetap mengingat kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Betapapun berat penderitaan, Allah tetap akan membangkitkan hidup kita. Kita bersandar pada kuasa yang sangat besar bagi kehidupan. Orang yang batinnya kuat adalah orang yang pernah jatuh akibat penderitaan, tapi ia bangkit lagi. Orang yang batinnya kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang tersebut setiap kali jatuh, ia bangun kembali. Kekuatan itu karena ia hidup dalam Yesus. Artinya, cara Yesus menjalani hidup dari sejak lahir sampai penderitaan disalib dan bangkit
Itulah yang dihayati dan dikerjakan dalam hidup sehari-hari. Orang yang kuat batinnya adalah orang yang ketika menderita tidak pernah merasa Tuhan jauh dan mengabaikan hidupnya. Sebaliknya, dalam penderitaan adalah saat yang terindah bersama-sama Yesus. Karena Yesus satu-satunya sahabat yang sejati, tidak ada bandingnya. Mungkin ada anak, anggota keluarga, teman yang tidak mempedulikan dalam penderitaan. Tapi hanya Yesus yang peduli pada kita selama 24 jam setiap saat. Yesus tidak pernah membuang kita. Yesus selalu hadir untuk memberi damai sejahtera bagi kita. Ibu P menderita sakit, berkali-kali dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan fisik yang lemah, Ibu P juga merasa lemah batinnya karena ada luka batin yang dirasakan. Anaknya M tidak pernah melihat Ibu P sejak M menikah dengan istri yang beda agama, serta sudah mempunyai anak. Ibu P mendapat pengalaman buruk dan pahit. Perasaan pahit ini belum bisa dikeluarkan dari dalam batinnya. Akibatnya, Ibu P tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika orang memendam luka batin, akan memperlemah batinnya. Luka batin membuat orang makin sensitif, emosi, dan pikiran selalu diganggu oleh pengalaman pahit yang menyakitkan itu. Bagi Ibu P, anak M tidak pernah melihat ibunya itu sangat menyakitkan. Luka batin membuat rasa sakit hati menjadi terasa sangat berat. Luka batin membuat hidup menjadi lebih pesimis, mudah putus asa, hidup merasa kosong. Inilah kondisi batin yang makin lemah. Ibu P mengalami penderitaan, tapi tidak bisa dilalui dengan kekuatan sendiri. Hanya dalam Yesus yang telah bangkit yang akan memampukan Ibu P menanggung beban hati dan jiwanya. Karena itu, Ibu P perlu melepaskan luka batin pada Yesus dan mengampuni atau memaafkan anak M. Memang, perbuatan anak M ini salah menurut Ibu P. Tapi yang berhak menghakimi anak M bukan Ibu P. Hanya Yesus yang berhak menghakimi. Yesus tahu apa yang diperbuatnya terhadap anak M. Ibu P tidak bisa mengubah hati anak M. Ibu P tidak perlu memikirkannya. Cukup memaafkan agar ada perasaan lega dan damai di dalam hati. Orang yang memaafkan akan menolong dalam pemulihan diri sendiri. Orang mendapat damai sejahtera dari Yesus adalah orang yang menyerahkan beban di hati dan jiwa pada Yesus. Memaafkan sekaligus memang berat, tapi memaafkan dimulai sedikit demi sedikit, kemudian makin banyak. Hal ini akan menolong dalam pemulihan luka batin. Melepaskan beban hati memang tidak mudah, tapi kita belajar dari Yesus yang menyerahkan beban penderitaan kepada Allah, seperti di Getsemani. Ibu P sangat mengasihi anaknya M, tapi Ibu P juga perlu mengasihi dirinya dan tidak merusak batinnya dengan terus memikirkan perilaku anak M. Penderitaan pahit yang membekas di hati membuat orang marah, kesal, geram. Tapi orang yang berserah pada Tuhan dan mau dibimbing Roh Kudus akan dimampukan Roh Kudus untuk membuang marah, geram dalam hati. Kalau kita membuang marah, geram, kesal, kecewa karena peristiwa pahit, maka kita sedang berdamai dengan Allah dan diri sendiri.
Penderitaan pahit tidak bisa kita ubah dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa menyikapi dengan tidak merusak batin kita. Kita harus bertumbuh terus batin kita menjadi dewasa dalam iman. Kita makin memahami kehendak Allah dalam penderitaan pahit ini. Pembaharuan batin akan menyehatkan dan menguatkan batin kita. Kalau ada kegagalan, kesalahan, kita mengakui di hadapan Allah dan tidak perlu diingat-ingat kesalahan masa lalu. Sebab Allah sudah mengampuni dan melupakan dosa-dosa masa lalu kita. Tuhan menuntun orang yang terluka hatinya agar menyerahkan kepahitan hidup kepada Tuhan. Kita mempercayai kemampuan Tuhan dalam menguatkan batin kita agar kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita mengusahakan sendiri, memikirkan sendiri kepahitan hidup, maka damai sejahtera tidak akan kita dapatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup, kita terus memuji kasih setia Tuhan. Sebab Allah terus memberi perhatian bagi orang yang mengalami kepahitan dalam hidup. Kalau kita terus memikirkan rasa dihina, disakiti, rasa pahit, itu akan merusak tubuh kita, batin kita menjadi lemah. Mazmur 31 ayat 10-11. Dalam keadaan pahit tertekan, kita terus memohon pada Tuhan dan mengakui Tuhan mampu membebaskan kita dari kepahitan hidup. Tuhan melihat kesesakan hidup kita. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap padanya. Tuhan pasti melindungi batin yang lemah agar menjadi kuat dan diperbaharui terus setiap hari. Tuhan membuat kita teguh dalam segala penderitaan dan kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tidak tawar hati menghadapi penderitaan dalam hidup. Baharui batin kami ya Tuhan agar makin kuat dan damai. Kami percaya pada kuasa kebangkitan Yesus yang membangkitkan hidup kami. Mampukan kami melepaskan luka batin dalam diri kami agar batin kami menjadi kuat dan damai. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.